terkenal sekali di Indonesia. Oke. Ya. Ya, makasih informasinya, Mbak Brigita. Oke. Sebentar lagi kita akan mulai. Semoga semuanya lancar ya. Oke. Sudah banyak yang bergabung. Nak Nina sudah siap ya? Wais. Kita ketemu dengan Nak Nina yang pemberani nih ya. Oke, sangat ini menginspirasi harusnya ya. Oke, sudah jam 8. Kita mulai ya. Kita mulai dahulu dengan doa. Kami hantarkan secara universal ya. Kepada Allah Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas terselenggaranya acara malam ini. Dengan rendah hati mohon perlindungan, bimbingan-Mu, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Agar koneksi internet lancar pula, sarana dan prasarana, serta cuaca mendukung. Dan biarlah acara sharing dan gerakan penyembuhan dunia dengan Twin Heart Meditasi malam ini dapat benar-benar menginspirasi dan bermanfaat bagi kami dan bumi pada umumnya. Dengan penuh keyakinan, terima kasih. Amin. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Nina, Nak Nina ya. Perkenalkan, saya dipanggil dengan Jiwi Hartini. Malam ini bertugas memandu sesi gerakan penyembuhan dunia yang diadakan oleh Indonesia Pranic Healing atau Yayasan Prana Jawa Bali, yayasan resmi afiliasi dari Pranic Healing Foundation dan The Institute for Inner Study, bergerak di bidang energi. Workshop kami adakan dalam bidang penyembuhan, baik fisik maupun psikologis, kemakmuran, spiritualitas, kecerdasan, dan dilengkapi juga dengan klinik pranic healing sebagai aplikasi dari kelas-kelas yang kami adakan. Untuk lengkapnya Anda bisa mengakses Instagram kami, Indonesia Pranic Healing. Oke, sebelum kita bersama melakukan penyembuhan dunia melalui meditasi Twin Heart nanti, seperti Rabu-Rabu yang lalu, kita akan mendatangkan bintang tamu, ya, yang konsen terhadap lingkungan hidup. Ya. Kali ini bintang tamunya spesial, ya, Nak Nina. Ya. Tema malam hari ini adalah krisis iklim di mata generasi Z atau generasi pewaris, ya, generasi setelah milenial ya. Generasi yang lahir tahun 95, antara 95 sampai 2010 ya. Siapakah Nina itu? Nah, ini Nina yang sedang menggendong kucing ini ya. Selamat malam Nina, selamat ketemu di sini. Namanya adalah Asnina Azahra Akilani ya, dipanggil Nina ya. Ya, dari Sidoarjo ya, lahirnya tahun 2007 tuh dia Sidoarjo. Putri dari Bapak Ibu Prigi Arisandi dan Daru Setiorini ya. Beliau berdua adalah aktivis lingkungan ya. Dan Nina ini adalah pelajar kelas 9 di SMPN 12 Gresik. Ya. Sejak SD dia sudah sudah mengamati atau mempunyai respon terhadap
sampah, terutama plastik ya. Waktu di kelas 5 SD sudah bersama dengan guru-gurunya di Gresik ya, ya. Kemudian menghadap Bupati Gresik begitu ya. Tetapi memang saat ini belum ada perbaikan di lingkungan SD-nya ya untuk sampah itu ya. Nah, Nina. Iya. Betul ya. Nah, oke. Kemudian tahun 2018 Kak Nina ini melihat lokasi pembuangan sampah juga di Jatim ya. Dan ternyata memang ada perusahaan yang mengimpor ya. Kemudian kiprahnya 2019 Nina menulis ke Presiden Amerika Donald Trump ya, menghimbau agar menghentikan ekspor sampah kertas dan plastik ke Indonesia, begitu benar ya? Iya. Oke, ya. Kemudian karena kiprahnya itu dia juga diliput TV Al Jazeera ya. Kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional. Kemudian tahun 2019 Desember ya, stasiun TV Jerman menemui Nina membuat film dokumenter anak yang melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Ya, pihak-pihak yang ditemui banyak sekali ya, mulai dari bea cukai dan camat ya dan lain sebagainya. Kemudian juga dia menulis ke Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Australia Scott Morrison, ketemu sendiri dengan dubes Jerman dan Australia di Jakarta. Ya. Oke, saat ini dia sedang menunggu balasan-balasan resmi ya dari pemimpin-pemimpin negara. Nak Nina, kita panggil Nak Nina ya. Nina, mau cerita apa nih? Silahkan. Iya, apa sebenarnya yang surat itu sebenarnya saya sudah dijawab, Bu. Suratnya yang dari Jerman, dari Australia itu sudah dijawab sama mereka. Karena mereka itu janji mau memperketat pengawasan di pelabuhan, mau membantu Indonesia dari pencemaran. Dan setelah kita kampanye-kampanye ini tentang masalah sampah impor, itu sekarang pemerintah Indonesia punya peraturan, jadi cuma 2% kontaminasi sampah plastiknya dalam sampah kertas. Jadi ya berhasil lah, sukses ya. Oke, kita wajib apresiasi nih kepada Nak Nina. Apalagi nih yang mau diceritakan nih? Kok? Iya, ya kan ini kan bahasnya kan tentang isu krisis iklim di mata anak muda ya, generasi penerus gitu. Kan krisis iklim ini kan perubahan iklim ya, terjadi karena manusia terlalu banyak atau meningkatnya karbon yang kita hasilkan dan merusak lapisan ozon ini di bumi. Ya, faktornya juga banyak, gara-gara terlalu banyak kendaraan yang melepas karbon dioksida ya, motor, mobil gitu. Terus juga karbon itu juga niku keluar ya, atau terbuat atau terlepas dari pembuatan plastik sekali pakai. Plastik itu karbon loh, Bapak Ibu-ibu. Plastik kan terbuat dari minyak bumi ya, dikeruk dari bumi yang paling dalam, habis itu dipanasin, terus kalau plastik dibakar itu waktu minyak buminya dibakar itu nanti melepas gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim juga dan mencemari udara. Nah, untuk membuat plastik yang keras, plastik yang lentur, plastik yang berwarna, itu butuh racun tambahan bahan-bahan kimia yang beracun yang seharusnya kita nggak boleh terkonsumsi gitu loh, Bu, sama racun-racunnya. Yeah. Nah, kalau plastik dibakar itu mungkin bapak-bapak ibu-ibu di rumah sampah plastiknya dibakar ya. Mulai sekarang jangan, soalnya kalau plastik dibakar itu nanti racun-racunnya itu pada keluar semua. Ada namanya dioksin. Itu dia nggak akan bisa mati, nggak akan terurai di lingkungan. Ya bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan yang sangat serius buat kita. Kalau untuk ibu-ibu hamil ya bisa
bisa terjadi kemandulan, untuk kita bisa jadi kanker paru-paru, saraf otaknya diganggu, hormonnya diganggu gitu. Jadi pembakaran plastik itu sangat-sangat dilarang. Begitu ya. Ini mungkin juga pengetahuan baru bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Nanti silahkan kalau ada yang mau tanya. Tetapi sebelumnya keberhasilan Nina tadi yang kemudian pemerintah Indonesia membuat undang-undang itu hanya 2% saja yang plastik yang masuk Indonesia. Sebelumnya berapa persen tuh Nina? Sebelumnya nggak ada peraturannya, Bu. Nggak ada peraturannya ya. Nggak ada. Sehingga masuk. Loh, sampah-sampah itu masuk ke kita untuk apa sih? Sebenarnya itu pabrik kertas itu cuman beli sampah kertasnya aja, Bu, dari negara-negara maju, Amerika, Jerman, Kanada, Inggris, Belanda. Tapi sama mereka diselundupin sampah plastiknya, diem-diem gitu. Jadi kan ilegal. Oh, begitu. Kita nggak minta sampah plastiknya. Sama mereka diselipkan gitu. Oke, terhadap itu bagaimana Nina? Iya, terus pabrik kertasnya cuma ngambil sampah kertasnya kan, Bu. Terus dibikin jadi kertas baru kayak karton, kardus, koran gitu ya. Bukan kertas yang bagus, yang putih gitu, bukan yang HVS. Gitu. Terus yang sampah plastiknya itu dibuang ke desa-desa di sekitar pabrik kertas, termasuk desa saya juga ada di Nanom, di rumah saya. Nah, kan banyak villager itu apa ya? Orang-orangnya nih kalau yang tinggal di desa itu penduduknya kan banyak yang jadi petani. Nah, sambil nunggu padinya panen itu mereka jadi petani plastik. Mereka jadi pengumpul lah, dipilah-pilah sampah plastiknya. Yang bisa didaur ulang itu dijual ke pabrik daur ulang plastik. Terus kalau daur ulang plastik kan harus dipotong kecil-kecil, habis itu dicuci gitu kan. Terus kalau peletnya jadi dikirim ke Cina untuk dibikin produk yang baru. Tapi nyucinya itu pakai air sungai atau air sumur. Terus dibuangnya pun juga ke sungai, Bu. Dan mencemari sungai. Ikannya jadi mati, ikannya jadi bencong, dan melepas mikroplastik. Mikroplastik itu pecahan-pecahan ya, atau remah-remahan, bahasa Jawanya protolan, dari plastik. Dia ukurannya sama kayak plankton, kurang dari 5 mm, jadi bisa kita nggak kelihatan. Mungkin sekarang bapak-bapak, ibu-ibu lagi menghirup mikroplastik dari kacamatanya, dari bajunya, dari catnya, dari HP-nya, bisa merotoli ya itu ya. Iya, diminum, di air ya, di makanan gitu. Nah, kalau mikroplastik terlalu banyak ada di badan kita, kan itu benda asing, Bu. Badannya nggak mau menerima. Jadinya peradangan, mengganggu hormon kita. Makanya sekarang banyak adik-adik perempuan yang mensnya kecepatan. Nah, itu cuma yang itu ya, termasuk dari akibat plastik itu juga ya? Iya, mikroplastik iya. Itu yang bisa didaur ulang, Bu, sampah impornya. Yang nggak bisa didaur ulang itu dijual ke pabrik tahu sama pabrik kerupuk. Jadi bahan bakar. Nah, asapnya itu kan keluar abunya gitu, Bu. Abunya itu beracun. Abunya turun ke tanah, terus dimakan sama ayam, terus telur ayamnya itu endok yang terlalu tinggi, jadi nggak bisa dikonsumsi. Waduh, kok padahal itu telurnya juga dijual di pasaran ya, Nina ya? Iya, sudah terlanjur dijual. Terus tadi dengar akibatnya ada ikan bencong tadi, maksudnya apa? Iya, Bu. Jadi kan ikan kan perkembangbiakannya kan di luar, di airnya gitu kan, Bu, bukan di dalam. Oh iya, betul, ya. Ya, eksternal. Pembuahannya eksternal. Iya. Nah, terus kalau airnya kotor, kucingnya lucu. Oke. Kalau airnya kotor itu, ya telur mereka pun juga ikut tercemar sama kotor-kotoran yang ada di airnya gitu kan, Bu. Kan di sungai kan jadi tempat pembuangan industri, jadi orang-orang buang sampah ke sungai, popoknya, sampah-sampah dapurnya kan pada dibuang ke sungai. Pabrik juga membuang limbah cairnya gitu kan, banyak pestisida, logam berat gitu. Nah, nanti ikannya itu
jadi ada kelaminnya ada 2, Bu. Jadi ada cewek, ada cowok juga. Jadi mereka itu bingung mau membuahi atau dibuahi. Jadinya stres terus mati, Bu. Oh, ini pengetahuan baru nih. Udah banyak Silakan ya nih, penelitiannya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya nih, ada si kecil yang hebat nih. Nah, Iya, Nina, yuk. Siapa yang mau tanya nih? Ada di chat nih. Oh, siapakah? Saya mau nanya. Iya, dengan Halo, siapa ini? Nina. Oh, Brigita. dengan Tante Brigita. Brigita. Silakan, Bu. Nina, kan Nina selain ketemu-ketemu itu, kemudian banyak berbicara di mana-mana, kemudian banyak melakukan aksi-aksi demonstrasi, terus ikut konferensi iklim di Glasgow ya, November lalu. Mungkin bisa cerita ketemu siapa aja, lalu apa sih yang didapat dari, apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang di dunia kalau menurut pandangan generasi kamu? Apa sih yang kamu khawatirkan atau yang kamu nggak setujui dari kelakuan orang-orang tua ini? Iya, Bu. Siap, Tante Brigita. Iya, silahkan dijawab langsung, Kak Nina. Nak, Nina, yuk. Kan saya November kemarin itu ke COP26. Jadi itu kayak konferensi. COP itu apa? Mungkin bisa dijelasin. Iya. Jadi banyak pemerintah-pemerintah dari seluruh dunia yang ikut ngobrol lah, ikut rapat mengenai isu krisis iklim gitu. Dan menurut Nina itu kan mereka kan ngeluarin kayak apa yang kita kayak outcome itu hasil. Menurut saya mereka tuh pemerintah sekarang dari seluruh dunia tuh mereka kayak nggak siap atau nggak memprioritaskan gitu loh, Bu, belum ready lah, masih takut gitu loh mereka untuk menghadapi isu krisis iklim ini. Karena memang lingkungan kan, kalau isu lingkungan kan dampaknya nggak bisa dirasakan langsung kan, 5-10 tahun gitu, dimana anak cucu mereka lah yang akan merasakan dampaknya gitu. Bahkan ada negara mau first minute zero, kayak mengurangi karbon bakar itu 2070, 2050 gitu kan. Padahal dampak krisis iklim itu sudah terjadi sekarang gitu, tapi mereka malah mundur-undur gitu. Emangnya mereka masih hidup gitu. Saya mikir gimana ya? Banyak yang bilang sayang anak gitu, padahal mereka sendiri mencemari lingkungan yang akan ditinggali sama anak mereka gitu kan. Bahkan menurut pengalaman Nina ya, orang tua Nina kan sudah berpuluh-puluhan tahun dari kuliah sampai sekarang menyuarakan isu-isu hak lingkungan, tapi sama pemerintah, sama publik itu nggak pernah dipercaya, nggak pernah didengarkan gitu kan. Nah, kalau suara anak muda itu sangat-sangat didengar, lebih banyak mendapat perhatian gitu daripada tua gitu kan. Dan pemerintah itu baru mau bergerak, mau melakukan aksi itu kalau masyarakatnya cerewet gitu kan. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Dan sebenarnya menurut hasil dari COP26 juga itu semua anak di dunia ini tuh punya hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, air yang bersih, udara yang bersih. Anak muda, generasi muda punya hak atas itu. Jadi saya merasa jengkel banget kalau generasi sekarang itu kita diwariskan ke generasi muda. Gitu, Tante Brigita. Iya, terima kasih. Terima kasih, Nina. Ya, terobosan ya ini ya, supaya didengar. Ini Tuhan mengirimkan Nak Nina nih untuk perubahan dunia ya. Ya, Profesi siap nih, Nina sudah menyambut panggilan itu. Silakan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin. Ya, dengan siapakah nih? Dari Dodi di Solo. Oh, dari Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, langsung aja. Nina kok freeze ya videonya ya? Tuh. Halo Nina. Halo Nin. Halo Nin.
Videomu freeze tuh? Sinyalnya mungkin. Ya, sinyalnya kita doakan ya, biarlah Nina diberikan hilang hitam. Apa namanya, diberikan koneksi internet yang lancar. Ya. Oh, hilang. Oh, hilang. Sebentar. Hilang. Iya, sebentar. Tunggu dulu, mungkin dia baru ganti internet. Bukan main ya, Kak Nina ya. Nak Nina. Ini apakah ada yang lain yang punya pengalaman tentang sampah ini? Atau Bu Brigita mau nambahin juga? Silahkan Bu, sambil menunggu Nina masuk. Ya, artinya sekarang anak-anak muda hampir di seluruh dunia ya, kalau mereka sedang ada COP seperti itu, berhari-hari itu mereka turun ke jalan, anak kecil-kecil itu, ratusan anak dari berbagai belahan dunia itu mereka protes. Ya saya nggak ngerti bagaimana kemudian sikap kepala negara, karena kalau pertimbangan dari negara itu pasti pertama yang maju adalah ekonomi. Oke, iya. Ekonomi. Supaya bisa berjalan gitu ya maksudnya. Ya, tapi aktivitas ekonomi kan selalu menghasilkan karbon tadi, terutama batu bara yang menjadi batu bara. Penggalian batu bara dan pembakaran batu bara. Penggalian batu bara merusak hutan. Pembakaran batu bara menyebabkan perubahan iklim yang bumi makin panas karena karbonnya menahan panas yang dari bumi kembali ke angkasa. Nah, itu pemimpin dunia tadinya itu sudah sepakat untuk sudah isu-isu gitu. Yuk kita berhentiin ya tidak lagi pakai batu bara sama sekali tahun 2030. Tapi kemarin diubah kalimatnya di dalam kesepakatan itu, dibilangnya kita turunkan. Kita mulai turunkan penggunaan. Jadi bukan diganti, meninggalkan sama sekali. Kayak gitu. Pelan-pelan ya. Ada ya, mereka maunya pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Soalnya kalau panas itu meningkat, itu akan menyebabkan percepatan untuk meningkatnya panas. Maksudnya gini. Kan ini sekarang es di laut di Antartika itu mencair. Sudah mencair. Ya. Banyak sekali sudah. Untuk pertama kalinya dalam sekian ribu tahun ini ya, Bu ya? Bukan dari tahun ini saja, tapi semakin lama semakin gede-gede. Oh, begitu. Yang tadinya diduga tidak pernah mencair pun mencair. Bahkan lapisan di kutub itu yang ada namanya permafrost, itu tanah beku. Tanah itu membeku dari ribuan tahun itu membeku. Nah, sekarang udah lembut-lembut. Dan hewan-hewan yang dulu nggak ada, yang karena tersimpan dalam es itu, karena mencair, mereka hidup lagi. Oh, gitu ya? Termasuk itu bangsanya mikroorganisme, sehingga bahaya yang kemudian belum diketahui manusia adalah dengan terlepasnya makhluk-makhluk itu germ-germ atau hewan-hewan mikroorganisme itu kemudian hidup lagi, mereka akan membawa penyakit seperti apa kita nggak punya pengalaman. Jadi nggak ada yang tahu. Dan beberapa ada penelitian yang dilakukan, saya lupa negaranya, tapi peneliti di Eropa itu mereka mulai menyimpan hewan-hewan yang mulai hidup itu, mereka mulai teliti, mereka punya bank untuk menyimpan hewan-hewan yang mulai bangkit lagi, yang dulunya nggak pernah kita kenal. Ada mereka berevolusi ya? Di dalam dingin di bawah itu berevolusi ya? Dia seperti mati, dia membeku, tidak berevolusi, dia tidak hidup. Jadi seperti jamur. Kalau Mbak masukkan makanan di freezer itu seolah-olah dia tahan. Tapi kalau Mbak keluarkan dalam 5 menit aja, kalau diteliti di bawah mikroskop itu jamur-jamur itu berkembang dengan sangat cepat. Karena tadinya dia dingin banget, ketika dia keluar di udara temperatur ruang, dia langsung jamur
berkembang jauh lebih cepat daripada kita tidak pernah simpan. Jadi hati-hati dengan makanan yang disimpan di kulkas. Begitu keluarkan harus langsung dipanasin. Jangan dibiarkan di udara temperatur ruang, karena dia akan langsung berkembangnya jauh lebih cepat daripada ketika dia tanpa pernah dimasukkan. Wah, ini itu pengetahuan yang bangkit langsung. Nah, itu ada hewan yang sudah apa babi saya lupa ya. Itu yang mikroorganisme gitu yang nggak kelihatan mata. 125 tahun itu diduga sudah hilang. Tiba-tiba ya itu ketemu hidup lagi di salju itu, karena saljunya mencair dia hidup lagi. Gitu. Jadi akan banyak sekali terlepas. Makanya ini yang menakutkan itu satu. Yang kedua, dengan makin panas maka malaria itu akan menjalar sampai ke negeri-negeri 4 musim. Yang tadinya katakanlah Hongkong itu dulu dingin banget, karena makin panas sekian derajat. Oke, ini selamat bisa hidup. Nina udah balik. Udah balik Nina. Nih, udah balik. Teruskan Nina, silahkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dodi, silahkan Pak Dodi untuk Nina. Makasih Nina. Mau tanya, selama ini keberhasilan apa saja yang sudah dicapai Nina? Terus target kedepannya apa saja sih yang ingin dicapai Nina? Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Oke, makasih ya Pak Dodi atas pertanyaannya. Untuk keberhasilan yang sudah saya capai sampai sekarang, saya pikir ya, karena saya setelah mengkampanyekan isu ini, banyak posting-posting di Instagram, di sosial media gitu kan, mengedukasi teman-teman sosial media, warganet gitu kan. Nah, akhirnya banyak yang DM saya atau banyak yang komen ke Instagram saya. Mereka sudah teredukasi, mereka jadi pengen ikut webinar, pengen ikut nge-live IG gitu kan. Jadi saya senang banget, jadi lebih banyak generasi muda yang teredukasi lah, sudah paham mengenai isu ini. Dan juga saya mendapat banyak banget dukungan dari pemerintah, salah satunya dari Kang Deddy Mulyadi. Kita pernah ngomong bersama-sama sebelum pandemi, saya langsung ke Purwakarta untuk mengedukasi juga anak-anak OSIS Purwakarta. Dan saya diberi banyak dukungan. Saya juga pernah ikut ke BNPB untuk mengikuti rapat nasional ya, kegagalan teknologi dan penyemaran industri. Saya pernah ikut rapatnya. Saya ketemu orang-orang penting, Bapak Doni Monardo, Bapak Ganjar, bahkan Bapak Presiden Jokowi. Saya sempat jabat tangan sama beliau. Terus saya bilang, Pak, stop impor sampah ya Pak ke Indonesia gitu. Terus Bapaknya jawab, iya gitu. Saya senang banget bisa jabat tangan sama Pak Jokowi ya. Ya, saya senang banget. Dan target saya ke depannya, saya mau lebih mendorong pemerintah lokal untuk membuat regulasi pengurangan plastik sekali pakai, terus lebih mengawasi industri. Soalnya kan banyak industri yang nakal, mereka buang limbahnya malam-malam waktu kita lagi tidur, itu terus-terusnya gitu kan. Terus banyak pemerintah yang mereka cuma menyediakan TPS 3R ya, tempat pengumpulan sampah, sistem pengolahan sampah itu cuma di pusat-pusat kota aja. Di desa-desa terpencil kayak di rumah Nina bahkan itu nggak disediakan sama pemerintah gitu. Jadi Nina minta TPS yang menyeluruh ke semua tempat gitu. Targetnya ke pemerintah lokal dulu. Oke, ya begitu Pak Dodi. Masih ada yang mau ditanyakan. Satu lagi, selama ini Nina berjuang sendiri atau sekarang sudah banyak teman-teman juga? Ya, iya. Makasih. Oke. Ya. Sebenarnya saya waktu dari kecil sampai SD ya, saya selalu ikut aksi, kemana-mana ikut penelitian, ikut demo, ikut aksi gitu ya. Saya selalu ikut sama orang tua saya yang punya tim sendiri namanya Ekoton Foundation yang dibuat sama mama dan papa. Saya selalu ikut mereka, ikut ke pengadilan, ikut demo ke depan Gerahadi gitu kan. Ya alhamdulillah bisa membuat dampak gitu kan.
Tapi sekarang SMP, waktu saya pertama kali masuk SMP kelas 7, 2019, itu saya membuat tim namanya River Warrior. Event warrior. Iya, bahasa Indonesianya apa ya? Prajurit sungai. Ya, jadi kita impiannya itu untuk membebaskan sungai di Indonesia dari pencemaran plastik gitu. Makanya kita sekarang, dulu kita tuh suka bersih-bersih sungai gitu kan, bersih-bersih sungai, ngambil sampah di bantaran sungai. Tapi sekarang kita mikir, kalau kita cuma bersih-bersih kayak gini, terus besoknya masyarakat tetap buang sampah ke sungai, kan kita sama aja gitu, kita percuma kayak gini. Nah, akhirnya sekarang kita fokus mengedukasi itu tadi, mengedukasi ke orang-orang gitu ya. Soalnya hari Minggu itu biasanya di kampung ada pasar Minggu. Mungkin Bapak Ibu juga ada ya. Nah, itu kami bagi-bagi poster ke orang-orang yang lewat atau mengedukasi langsung gitu ya, mengingatkan langsung ke orang-orang yang buang sampah ke sungai. Tapi targetnya sih lebih memfokuskan ke anak muda juga sih, makanya kita selalu update ya, selalu aktif Instagramnya, sosial medianya harus terus dipublikasi terus gitu kan. Nah, terus saya juga, tapi memang untuk mengedukasi teman-teman SMP saya ya, itu memang susah banget, harus sabar, harus konsisten, dan butuh waktu yang lama. Jadi saya mikir kayak harus mulai dari sesuatu yang mereka suka gitu, yang buat mereka tertarik. Nah, akhirnya saya mikir tentang pameran sampah plastik gitu kan. Itu juga ditemenin sama papa. Soalnya papa kalau jelasin itu enak, tenang gitu kan, pelan-pelan. Dan saya juga ikut ngerti gitu kan, dengerin papa gitu kan. Nah, keesokan harinya teman-teman saya banyak yang kepo gitu kan, mau tanya-tanya lagi gitu. Dan waktu itu sekolah saya juga ikut adiwiyata, jadi harus membawa wadah sendiri dari rumah. Jadi ya memang kalau masyarakatnya nggak mau nurut, ya yang bisa nurutin mereka cuma regulasi gitu, yang bisa ngatur mereka gitu, agar mereka mau gitu. Saya punya tim River Warrior gitu, Pak. Timnya tuh seberapa besar tuh ya? Itu seberapa banyak? Saya wakilnya ya. Ketuanya itu mbak saya. Mbak Sarah itu dia sekarang sudah kuliah. Jadi sekarang River Warrior banyak banget berkembang ke anak-anak kuliahan. Tapi saya cuma 5 anak SMP. Dan untuk mengedukasinya lama, Bu. Dari kelas 7 sampai kelas 9 baru mereka mau ikut. Iya, oke. Bagaimana Pak Dodi? Ada pertanyaan lagi atau yang lain? Silahkan, masih ada beberapa waktu. Terima kasih Nina, saya udah follow IG-nya River Warrior. Terima kasih. Ya, mari teman-teman. Sukses ya Nina, followersnya makin banyak juga. Bukan hanya teman-teman muda, juga orang tuanya juga makin sadar ya. Iya. Makasih. Kita memang harus semuanya secara bersamaan ya. Orang tua aja tidak bisa, anak-anak aja juga tidak bisa. Makanya timnya ini sudah dari anak sampai anak-anak kuliahan ya. Oke teman-teman, silakan kalau masih ada pertanyaan untuk Nina. Nanti Nina ngomong ya, pesennya buat kita semua ya. Iya. Ini mungkin ada yang mau tanya dulu, silahkan. Oke. Nah ini semuanya hebat begitu Nina, sampai nggak bingung nih mau nanya apa nih. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang nanya ini? Jadi sudah berapa tahun tuh dari kelas 5 SD, berapa tahun ya Nina sudah mulai itu? Nah, saya tadi kelas 5 SD itu kan Nina bersama gurunya menghadap Bupati Gresik itu ya. Nah, apresiasi juga terhadap gurunya itu yang mau mengajak teman-teman anak didiknya ya untuk berani melakukan sesuatu ya, menulis sesuatu, bahkan menghadap kepada pejabat-pejabat ya. Bagaimana pada saat itu rasanya, Nina? Iya. Ketemu dengan dubes juga ya, dubes Jerman, dubes Australia itu. Iya. Ya memang saya anggapnya ya kayak meremehkan gitu loh, Bu. Kok nulis suratnya kok ke bupati gitu, emang mereka mau ngapain gitu, emang mereka akan dengar suara kita gitu. Dan saya sempat mikir kayak gitu. Dan ternyata memang
saya dapat kesempatan emas gitu, bisa ketemu langsung sama Bapak Wakilnya, saya bisa langsung ngomong apa yang saya pingin, apa yang terjadi pencemaran di lingkungan saya gitu kan. Dan ternyata menurut Nina untuk membuat dampak, untuk membuat perubahan itu ternyata segampang ini. Menulis kan gampang menulis. Kita semua bisa menulis, Bapak Ibu pasti bisa menulis semua. Dan kalau menulis surat pun bisa kita kirimkan ke siapapun yang kita mau gitu kan. Pak Presiden, wali kota, menteri, bupati, gubernur, terserah gitu kan kalau mau menulis surat gitu. Jadi untuk membuat perubahan, untuk membuat pemerintah bergerak itu ternyata mudah gitu. Cuman kita aja yang belum mau memulai. Saya merasa senang banget, Bu, senang banget, dan ya saya ingin menulis surat lagi gitu loh ke lebih banyak pemerintah-pemerintah yang lain gitu, Bu. Artinya tidak perlu takut ya, sebenarnya mereka juga akan menerima, mendengarkan kita begitu. Dengan Pak Jokowi gimana nih, Nina? Ya ini masih rencana, Bu. Dan negara-negara yang saya surati itu mereka ada yang menyalahkan pemerintah Indonesia karena mau menerima sampah dari mereka. Itu mau saya adukan ke Bapak Jokowi. Saya masih nyari bukti-bukti yang banyak, terus kata-kata yang bagus gitu, Bu, untuk dikirim suratnya ke Pak Jokowi. Wais, ya, bagus ya. Ini Nina betul-betul bukan hanya menguasai tentang sampah, tetapi juga strateginya, bagaimana bisa ketemu, bisa menyampaikan sesuatu itu bukan hanya dengan omongan saja, tetapi juga mempersiapkan sampai ke data-datanya. Iya. Tadi ngomong kakaknya juga sebagai ketuanya River Warrior. Iya. Berarti serumah ya? Iya. Mbak saya, kan saya 3 bersaudara. Mbak saya yang paling tua itu dia juga punya organisasi sendiri, No Waste, yang fokus juga tentang pembersihan pantai ya, jadi mengedukasi orang-orang di sekitar pantai gitu kan, terus melakukan kampanye-kampanye. Itu sama teman kuliah-kuliahnya juga. Terus yang Mbak yang kedua itu, yang ketuanya River Warrior, itu sebenarnya kita sudah bikin 2019 kan, Bu. Saya kelas 7 SMP, Mbak saya kelas 3 SMA gitu. Jadi juga ada anggota-anggota yang anak SMA juga ada. Terus baru saya sendiri yang River Warrior juga ngikut River Warrior. Jadi ya saya merasa senang gitu ya, kayak mendapat privilege karena keluarga saya semuanya aktivis, jadi bisa saling mendukung dan saling membantu gitu, Bu. Oh iya, bukan main nih, keluarga yang bagus juga. Teman-teman, mereka secara jiwa memang disatukan di dalam keluarga itu untuk perjuangan yang sama. Bagi teman-teman yang belum belajar tentang soul, silahkan. Kalau ada waktu, kesempatan, sempatkanlah ikut kelas Achieving Oneness with a Higher Soul. Mungkin juga akan bisa bisa memahami kenapa Nina ini dan keluarganya atau keluarga-keluarga lain itu ada pada misi yang sama. Halo Nina. Bu Ciwi tanya Nina? Satu lagi boleh, Bu? Oh, silakan. Oke, satu kali pertanyaan, kemudian nanti Nina akan menyampaikan. Ya, saya penasaran. Dulu pas nulis surat ke Presiden Donald Trump itu pakai pos atau pakai apa? Terus dikirimkannya kemana? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Nina? Kasih. Iya. Oke. Iya. Jadi pertama kali 2019 waktu saya mau masuk SMP itu kan saya nulis surat ke Donald Trump. Ya, yang pasti awalnya saya nulis pakai bahasa Indonesia dulu, Pak. Terus ada beberapa kata yang bahasa Inggris yang saya mau kata itu. Terus nanti diterjemahin sama Mama, dibagusin lagi kata-katanya, ditranslatein gitu kan, disempurnakan gitulah, dibaku, dibikin formal gitu kata-katanya. Soalnya mau dikirim ke Donald Trump gitu kan. Terus waktu itu tim Ekoton juga itu mereka punya workshop kayak pelatihan perempuan pelindung lingkungan, pelindung sungai ya. Jadi kita menyelenggarakan demonstrasi di depan konsulat Jerman di Surabaya dekat rumah. Nah, itu kan kantornya konsulat Amerika. Jadi kita langsung aja demo di depan situ. Terus sekalian saya membacakan surat saya, terus saya titipkan ya, saya
deliver itu gimana ya? Kayak saya kasihin ke Pak polisinya, Pak Satpamnya, terus nanti sama Pak Satpamnya dikirim ke orangnya yang ada di kantor konsulat. Tapi yang balas itu bukan Bapak Presidennya langsung, asistennya atau Ya, siapa gitu, pasti. pokoknya staffnya. Jadi nggak terbaca langsung sama Donald Trump-nya gitu. Oh, begitu. Begitu mungkin ini ada Bu Brigita raise hand. Kami silahkan Bu Brigita. Apakah benar Bu Brigita raise hand? Oke, kalau tidak, ini ada chatting sebentar, kita buka sebentar. Oke. Oh, semuanya hebat-hebat begitu. Nina memang betul-betul hebat. Oke, Kak Brigita, bagaimana? Apakah benar-benar raise hand? Kalau tidak, Tante silakan. Brigitanya nggak bisa dibuka mic-nya, Bu. Oke, ya. Oke, silakan Nina. Ada pesannya atau? Ya, halo. Oh, Halo. ya, Halo. Brigita. Ya. Nina, ada keinginan nggak ya? Karena kan kamu pelajar, ada keinginan nggak ketemu Menteri Pendidikan gitu supaya tentang agak keras dikit Bu lingkungan. Brigita. Halo. Ya, Halo? mungkin itu dia Ya. nyari suaranya Nina. Ya, sudah ketemu, sudah kedengaran. Ya. Lanjut, Tante. Kamu sebagai anak pelajar, kepingin nggak ketemu dengan Menteri Pendidikan supaya materi ini kamu kan udah susah-susah keliling-keliling, walaupun melalui IG juga bisa, tapi secara sistematis kan bisa diajarkan melalui sekolah gitu tentang apa yang kamu siarkan ini. Gimana? Punya rencana nggak ketemu Menteri Pendidikan, Mas Menteri, Om Menteri itu? Iya. Terima kasih, Nina. Sebenarnya dari Maret kemarin, Maret 2021, itu saya sudah bikin petisi untuk membebaskan kantin dari sachet ya. Okay. Bungkus sachet gitu, bukan lapis-lapis gitu kan, nggak bisa daur ulang dan produsennya pun nggak mau tanggung jawab gitu. Dan kantinnya pun, kantin sekolah banyak yang membuang sampahnya di sungai dan sekolah pun mengizinkan gitu. Jadi kita membuat petisi, siapa aja yang mau tanda tangan, siapa aja yang mau setuju untuk pemerintah, Menteri Pendidikan untuk melarang penggunaan sachet di sekolah. Itu dan ya katanya mereka mau melakukan webinar, mau meeting sama kita, tapi nggak ngomong kayak apa ya, tanggalnya kapan gitu kan, mau webinarnya kapan gitu. Mereka pergi-pergi gitu loh Tante, ninggal. Oke. Ya sejujurnya saya pengen banget ada kayak pelajaran tentang isu iklim gitu ya, perubahan iklim. Soalnya memang sesuai pengalaman saya kan, saya habis dari Belanda, habis dari Amsterdam. Masyarakatnya itu sudah banyak banget yang peduli, sudah banyak banget yang paham gitu tentang isu ini, tentang isu lingkungan. Soalnya memang di sekolah sudah diajarkan gitu, pemerintahnya sudah ngasih pelajarannya ngomong ini di sekolah gitu kan. Saya pengen banget itu juga kesampaian juga di Indonesia. Jadi nanti kan jadi lebih banyak orang yang teredukasi gitu ya. Soalnya itu sudah pelajaran dari sekolah. Saya nggak perlu kampanye kayak gini lagi susah-susah gitu. Ya Tante, saya pengen banget pemerintah bikin gitu. Oke, itu termasuk ya cita-citanya Nina ya. Cita-cita saya pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup. Oke, sip, kita doakan nih. Wah, pasti nantinya akan kita harapkan benar-benar bisa merubah ya. Sejak kecil sudah mengedukasi teman-teman dan lingkungan. Masih ada pesan lagi dari Nina? Iya. Oke, untuk penutup ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita mau melakukan aksi, mulailah dari hal yang mudah, mulai dari diri sendiri, dan lakukan secara konsisten atau terus-menerus. Kalau ya sesuai yang kita tahu ya, lingkungan kita sekarang pun sudah sangat tercemar gitu. Karena pencemaran plastik, karena pemerintah yang tidak memprioritaskan isu ini, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan atas pencemaran yang mereka hasilkan. Nah, kalau lingkungannya dibiarkan,
Nanti kalau lingkungannya tambah parah, nanti anak cucu bapak ibu lah yang akan merasakan dampaknya yang lebih sengsara gitu. Mereka yang akan sengsara gitu. Jadi untuk memberhentikan itu harus mulai dari sekarang, mulai sekarang juga. Dan yang bisa menyelamatkan masa depan kita ya hanya kita. Kalau nggak kita, siapa? Kalau nggak sekarang, kapan? Terima kasih. Oke, terima kasih Nina. Ini pastinya sebenarnya sudah banyak yang ingin memberikan apresiasi kepada Nina. Terima kasih juga Nina sudah mempunyai kepedulian yang sangat besar, sudah berusaha sampai ke pemerintah Indonesia, berhasil juga ada regulasi ya, hanya 2% saja sampah plastik masuk ke Indonesia. Semoga yang akan datang dapat 0% ya. Iya, katanya 0% ya. Harapkan, benar Bu. Kemudian dari banyak negara, Jerman, Australia dan lain sebagainya sudah juga memberikan tanggapan kepada Nina. Semoga kita semuanya di sini juga benar-benar terinspirasi dengan terinspirasi dengan ini aksi dari Nina, dan hari ini kita akan juga melakukan Twin Heart meditasi ya. Apa itu Twin Heart meditasi? Ya, mungkin Nina juga belum tahu, ya. Tapi ini sangat berhubungan juga dengan lingkungan. Ya. Kenapa Twin Heart meditasi ini kita pakai atau kita sebut sebagai penyembuhan dunia? Ya, termasuk kita juga peduli sekali terhadap alam. Ya. Meditasi Twin Heart ini kita nanti menyembuhkan bumi ini melalui doa, ya. Kita memberkati bumi, ya. Bagaimana itu Twin Heart meditasi? Jadi kita nanti merasakan kebahagiaan dulu. Kemudian setelah kita merasa bahagia, kita membagikan ke bumi, ya. Kita doakan bumi, ya. Bumi kita bayangkan seperti ini, ya. Sekecil ini, Nina. Ya. Bumi ini ada di dalamnya, termasuk kita, ya, Nina, dan semua orang yang bergabung di sini, dan semua orang yang termasuk membuang sampah sembarangan, termasuk yang menyelundupkan sampah plastik, ya, termasuk begitu. Jadi kita semuanya nanti mendoakan, ya, dengan posisi tangan seperti ini, ya, memberkati, mendoakan, ya, di mana kita akan mengubah energi-energi yang negatif, ya, yang ada di bumi ini kita ubah menjadi energi yang positif. Caranya dengan melalui doa. Nah, karena kita berdoa, energi ilahi pasti akan banyak masuk ke dalam diri kita. Kemudian nanti kita akan lebih bisa memberkati kalau energi kita juga akan lebih besar. Nah, kita akan menaikkan frekuensi kita dengan bunyi Om nanti, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan ilahi, ya. Mungkin kita juga bisa merasakan bagaimana kalau bumi ini tidak penuh sampah, ya, terutama sampah plastik, ya. Kita akan menaikkan frekuensi kita dengan bunyi Om, kemudian kita hening, ya. Pada saat hening kita benar-benar menyediakan diri untuk menyatu, ya, dengan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Nah, mungkin nanti kalau Nina bisa lakukan ini juga nanti akan bisa merasakan bagaimana damainya ketika kita menyatu dengan Tuhan, ya. Kemudian setelah itu karena energinya besar sekali, kita kembali memberkati bumi lagi. Bagaimana caranya? Nanti
kita dengarkan saja, kita dengarkan, kita nikmati, ya. Apapun yang terjadi kita nikmati, dengarkan panduannya, ya. Twin Heart meditasi ini diciptakan oleh Grandmaster Choa Kok Sui. Beliau sangat peduli juga dengan bumi, peduli juga untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan manusia. Dia peduli terhadap lingkungan, ya, tentunya. Oke, setelah itu kita nanti akan tutup dengan doa juga, dengan blessing dengan bumi juga. Oke, kita nikmati saja meditasinya nanti, dengarkan saja posisi yang diharuskan adalah posisi tegak.